Menikahi Hot Om. Bab 138. Sudah diapakan kamu oleh putriku sampai kamu berikan dia derita yang luar biasa seperti ini? Kalau kamu memang membencinya, setidaknya kembalikan dia pada ibunya dengan baik. Sungguh, Mahesa kehilangan seluruh kontrol bicaranya. Bibirnya hanya bisa terkatup membisu. Posisinya dan posisi keluarganya memang berada di tempat yang salah dan serba salah. Atau setidaknya berikan saja hukuman itu pada saya. Pindahkan hukuman itu pada saya biar saya yang menanggungnya, dia terlalu rapuh, apa kamu mau lihat mayatnya terbujur kaku baru kamu puas? Tidak, Mahesa, saya tidak akan membiarkannya. Haris menyodorkan satu amplop berisikan pemeriksaan Sylvia di atas meja. Dan Mahesa pun langsung membuka amplop tersebut. Ayah kandung Widya tersebut langsung memandangi satu persatu keluarga Mahesa. Terutama Gunadia dan Mama Indah. Dan kalian. Sebegitu bencikah kalian pada putriku? Tega benar memanipulasi hasil pemeriksaannya. Dia mengalami perbaikan yang signifikan sebelumnya. Dia juga subur dan siap dibuahi, tapi kalian dengan liciknya menggunakan uang dan balas jasa kalian untuk menekan orang lain untuk melakukan kesalahan. Untung saja keponakan kalian itu masih punya nurani dan menceritakan semuanya pada saya. Kalau kalian pikir Sylvia pergi untuk melakukan cuti tahunan, asumsi kalian salah. Sylvia sudah mengundurkan diri dari rumah sakit milik keluarga kalian dan memutuskan untuk pindah ke luar negeri karena rasa bersalahnya. Mendengarkan fakta yang baru saja Haris ungkapkan membuat dada Anggun bergemuruh. Begitu juga Mentari yang tidak terima. Mahesa yang sudah mengetahui hal ini lebih dulu pun merasa makin malu. Entah di mana wajahnya akan dia letakkan. Rasanya untuk menatap Haris pun dia tidak mampu. Sama seperti Mahesa, Eyang Sastro juga merasakan malu yang sangat luar biasa. Ja tidak habis pikir kalau hal memalukan ini bahkan langsung sampai pada keluarga cucu menantunya. Pun juga Mama Indah yang juga sudah sangat malu. Berbeda dengan Gunadia yang masih bisa menahan luapan perasaannya. Putri saya sudah benar-benar dianiaya di sini. Dia sudah benar-benar disakiti dan dikorbankan. Saya mohon pada kamu, Mahesa. Pertama, tolong bersihkan nama putri saya dari media karena sebagian orang tahu benar wajahnya dan betapa dia brutal memukuli salah satu anggota keluarga kamu. Dia tidak bersalah di sana. Video itu sudah dipotong-potong. Haris sudah menatap ke arah Rahmita yang menatapnya dengan raut tidak suka. Juga dengan Eyang Sasmita. Ya, mereka berdua memang masih di sana atas permintaan Mahesa. Mahesa melarang Eyang memulangkan mereka ke Jogja karena ada alasan lain. Ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka akan terpancing oleh umpan yang dia berikan. Hukuman akan dia berikan secara setimpa, dan mungkin lebih menyakitkan. Tapi bukan sekarang waktunya, nanti. Kedua, ini surat pengunduran diri saya, mulai detik ini saya berhenti bekerja dari rumah sakit milik kalian. Tidak masalah saya tidak mendapatkan surat rekomendasi, yang penting koneksi saya dan keluarga kalian terputus sama sekali. Masih ada owner rumah sakit yang berbaik hati menampung saya. Haris meletakkan surat pengunduran dirinya di hadapan Mahesa. Surat yang sudah ia siapkan dari beberapa hari yang lalu itu pada akhirnya ia serahkan langsung pada pemilik rumah sakitnya walau secara teknis bukan seperti itu jalurnya. Dan yang ketiga, ceraikan putri saya Mahesa, ucap Haris dengan tenang. Lepaskan dia, dan kembalikan dia pada saya. Segera akhiri penderitaannya. Masih banyak orang yang bisa membahagiakan dia. Masa depan dia masih begitu panjang. Saya yakin anak saya bisa bahagia tanpa kamu. Haris pun menghela napasnya panjang. Ia sudah mengeluarkan semua yang ingin ia sampaikan. Beruntung tidak ada sangkalan atau sanggahan dari pihak keluarga menantunya itu. Ia tahu keluarga tersebut sudah kompak untuk membiarkannya bicara. Cerai ya tinggal cerai, celetuk Rahmita yang masih berani membuka suaranya.
Gitu aja kok repot. Napas Mahesa langsung memburu tidak sabar. Apa yang dia tunggu-tunggu terpancing juga. Tapi ia masih menahan diri. Keluarga penuh skandal macam kalian itu emang nggak cocok bersanding sama keluarga perdana. Terlalu nggak seimbang. Nggak sepadan. Jejak masa lalunya bisa bikin malu. Masih mending mungut orang dari panti asuhan daripada dari keluarga nggak jelas penuh drama. Mentari langsung berdiri dari tempatnya. Begitu juga Anggun yang juga sudah menahan amarahnya dari kemarin-kemarin juga. Tua bangka tukang bacot lo ya. Geram Mentari sambil menarik kerah blus Rahmita. Ia menghantamkan tangannya ke pipi perempuan berhati iblis itu. Rasain. Apa-apaan kamu? Teriak Eyang Sasmita ketika melihat anaknya dipukuli oleh Mentari. Gunadia. Mas. Sastro. Wanita sepuh itu panik bukan main, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tenaganya tentu kalah jauh dibandingkan dengan Mentari yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada dirinya yang renta. Sedangkan Mahesa, lelaki itu tetap duduk tenang di tempatnya, hanya mengamati dalam diam. Lah membiarkan saja Mentari berbuat semaunya. Tidak ada yang bisa menebak isi pikirannya saat ini. Mahesa. Eyang Sasmita sudah berteriak meminta pertolongan dari Mahesa, namun cucunya itu malah diam tak bergeming di tempatnya. Tatapannya tampak dingin. Awas, Tari, ucap Anggun yang berusaha menggeser putrinya. Giliran Mama. Mentari pun bergeser, membiarkan ibunya mencengkeram kerah blus Rahmita dan menamparnya dengan sekuat tenaga. Kamu rupanya yang suka menindas putriku, hah? Plak, ibu. Teriak Rahmita meminta tolong. Tolong, Bu. Perempuan ini gila. Plak. Tidak akan ada yang menolongmu, perempuan jahat. Desis Anggun, kembali melayangkan pukulannya. Rasakan. Plak. Eyang Sasmita berusaha mendorong Anggun dari tempatnya, namun Mentari menarik perempuan sepuh itu dan menggeretnya agar duduk di single sofa yang ada di pojok ruangan. Duduk di sini, Nenek Peot. Desis Mentari. Jangan kebanyakan bacot. Ingat umur. Entah kenapa, semua anggota keluarga Mahesa malah kompak diam. Tidak ada yang membela Rahmita, bahkan Mama Indah yang tidak tega melihat sepupu suaminya itu dihajar sedemikian rupa oleh besannya tersebut. Dilarang ikut campur oleh Gunadia. Biarkan saja, Indah. Tetapi, Mas. Indah pun menuruti ucapan suaminya. Sedangkan Eyang Sastro pun hanya menghela napas saja. Kekesalannya yang bahkan sudah menumpuk itu ia tahan sebab Mahesa menahan untuk tidak memberikan hukuman pada keponakan dan adiknya tersebut. Padahal rencanya, ia ingin melemparkannya kembali ke rumahnya sendiri dan tidak akan memberikan biaya hidup sama sekali. "But," teriak Rahmita, berusaha mendorong Anggun menjauh. Kakinya bahkan sudah menjejak perut ibu kandung Widya tersebut sampai perempuan itu terdorong ke belakang. "Tolong. Anggun," ucap Haris, membantu mantan istrinya itu untuk berdiri. Sudah cukup. Tujuan kita sudah selesai. Ayo, kita pulang." "Nggak bisa, Mas," ucap Anggun, menyingkirkan tangan Haris dari lengannya. Dia harus lebih sakit dari Widya. Perempuan yang sudah lepas kerudungnya itu kembali menyongsong Rahmita yang berusaha berdiri dari tempatnya. Ia menyingsingkan lengannya dan langsung menarik rambut Rahmita dengan kencang. "Kamu mau kemana kamu, hah?" teriak Anggun. "Ayo, ngomong. Mana mulutmu yang selalu menghina anakku itu? Dasar pelacur!" teriak Rahmita dengan lantang. "Suamimu selingkuh karena kamu melacur, kan? Plak. Ngomong lagi. Anakmu itu depresi sampai gila. Anakmu Widya gila sampai harus konsumsi obat antidepresan, kan? Anakmu itu seperti anjing gila yang suka nyakitin diri sendiri sama orang-orang di sekitarnya. Dia bahaya. Tapi pantas dia seperti
ibunya juga ternyata gila. Hahaha. Plak. Mahesa sampai geram sekali mendengar semua ucapan Rahmita. Sungguh, ia berjanji akan menghancurkan Rahmita dengan caranya. Ia sudah benar-benar mendapatkan cukup gambaran dari semua ucapan perempuan itu. Ngomong lagi. Kamu hina bagaimana lagi anakku? Mandul, teriak Rahmita lantang. Anakmu itu mandul. Harus sampai program dulu biar cepat bisa punya anak, tapi dijegal sama mertuanya. Hahaha. Kasian. Anakmu itu sampah yang nggak diharapkan di rumah ini. Plak. Kali ini bukan sekedar tamparan, tapi pukulan yang begitu kuat hingga tulang pipi perempuan yang seusia dengannya itu terasa retak. Kurang ajar. Geram Anggun. Apa salah anakku? Hah. Teriak Anggun sampai mencekik leher Rahmita. Sakit jiwal, teriak Rahmita lantang. Ia sudah tidak takut lagi bicara macam-macam sebab merasa sedang membela diri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berusaha membela dirinya kecuali ibunya. Kamu dan anakmu itu memang sakit jiwa. Pantas saja suka menyakiti orang lain seperti ini. Tutup mulut kotormu itu. Teriak Anggun. Jangan pernah merendahkan anak-anakku. Anakmu itu memang parasit. Keluarga kalian memang parasit. Nggak usah minta diceraikan sama Mahesa, keponakanku pasti lebih milih anak-anaknya. Suruh anakmu jangan sampai sakit jiwa kalau sudah dicerai. Kurang ajar. Anggun mencengkeram batang leher Rahmita dengan kuat. Wajah lawannya itu sampai memerah karena darah yang tertahan di area leher. Ngomong sekali lagi. Rahmita kesulitan berbicara, tangannya melambai-lambai meminta pertolongan. Bebu. Minggir, anak nggak tahu sopan santun. Desis Eyang Sasmita pada Mentari yang masih menahan dirinya. Kalian bisa aku kaporkan ke polisi atas tindakan penganiayaan. Mentari yang geram pun mencengkeram leher Sasmita sedikit keras. Heh, nenek peot buruk rupa. Diem gak lo? Jangan kebanyakan polah. Jangan kebanyakan bacot. Nanti kalau sesak napas terus mati gimana? Kurang ajar kamu itu. Desis Eyang Rahmita. Satu keluarga sakit jiwa. Nggak ada yang beres. Untung aja Mahesa nggak keberatan disuruh buat ninggalin Widya dan lebih ingin fokus sama anak-anaknya. Bakot. Geram Mentari yang tidak terima atas ucapan Eyang Sasmita sebab telah mengatai keluarganya. Tua bangka banyak tingkah. Keluarga kalian itu yang nggak beres. Bisa-bisanya jadi pecundang dan penipu. Sakit. Keluarga kalian yang sakit. Haris tidak bisa membiarkan lagi Anggun dan Mentari menyerang dua orang yang sudah menyakiti Widya. Akhirnya ia maju melerai Anggun dan Rahmita yang sudah babak belur, juga Gunadia yang melangkah menuju. Mentari bersama Mama Indah. Sudah. Cukup, Mentari. Desis Gunadia. Kamu tidak ingin berakhir di penjara karena kasus pewidyauhan, bukan? Biarin. Teriak Mentari. Biarin aja gue di penjara. Yang penting manusia-manusia busuk ini mati. Jangan sembarangan bicara. Geram Gunadia sambil menarik kedua lengan Mentari dari belakang. Lawanmu tidak sebanding. Kenapa harus melawan wanita renta? Mentari yang ingat akan ucapan sang ayah bahwa mertua adiknya ini sengaja menjegalnya untuk hamil pun langsung melepaskan cekikannya pada leher Sasmita dan memutar tubuhnya menghadap Gunadia. Dia langsung melayangkan tinjunya pada wajah Gunadia yang sama sekali tidak siap. Iya. Seharusnya gue lawan tua bangka yang licik macam lo, Gunadia yang terhormat. Tolong jangan kurang ajar, Mentari. Desis Mama Indah yang begitu syok melihat Mentari berani memukul suaminya. Semua orang tua mau kamu lawan. Hah? Emang? Kenapa? Teriak Mentari yang tidak takut sama sekali oleh seruan Indah. Tante mau ikutan sekalian. Ayo, tangan saya masih kuat buat mukulin orang. Saya nggak sopan. Emang? Kenapa? Udah tahu, kan? Keluarga kami itu keluarga yang nggak tahu aturan.
Emosi Mentari sudah meledak-ledak. Ia tidak bisa menahan apapun lagi. Yang ada di dalam kepalanya hanyalah ingin meledakkan semua amarahnya yang tertahan dari kemarin-kemarin. Tutup mulut kamu, Mentari. Jangan keterlaluan. Saya dan suami saya tidak pernah menghina keluarga kamu seperti itu. Mentari tersenyum miring. Wajahnya menyeringai sombong. Oh, kalian memang nggak menghina keluarga kami. Tapi, tante itu sama aja jahatnya kayak mereka berdua. Kalian berdua berbuat jahat, tapi sistematis. Tapi, sayang. Yang namanya bangkai pasti kecium juga. Miris. Miris sekali. Orang yang terpandang seperti kalian berbuat rendah. Apalagi memanfaatkan kebaikan adik saya. Tante punya hati apa enggak? Teriak Mentari, berkobar. Kenapa enggak suruh Om Guna-Guna ini yang menikahi perempuan murahan itu sampai melahirkan anak? Kenapa harus suami adikku yang idiot itu? Plak. Mama Indah juga memiliki kemarahan. Ia tidak terima Mahesa dihina idiot, dan perihal Gunadia yang seharusnya menikahi jingga. Lancang kamu, Mentari. Ucap Indah sambil membawa telunjuknya ke wajah Mentari yang masih memegangi wajahnya yang terasa panas. Kamu boleh marah karena merasa tidak terima, tapi saya juga berhak marah karena kamu sudah menghina anak dan suami saya. Asal kamu tahu, kami satu keluarga juga tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Kami terpaksa. Dan terkait Widya, saya bahkan menyayanginya seperti putri saya sendiri. Napas perempuan parubaya itu terlihat naik turun. Sangat tidak terima oleh kata-kata Mentari sebab ia merasa gadis itu tidak mengetahui sepenuhnya permasalahan yang sebenarnya. Astaga! Bisa-bisanya satu darah, tapi sangat jauh berbeda, sindir Mama Indah. Widya itu begitu lembut dan penuh kasih sayang. Sedangkan kamu dan mama kamu itu, tidak punya aturan. Seperti preman pasar saja. Kita masih bicara baik-baik, bukan? Nggak bisa. Teriak Mentari. Tante nggak pernah tahu sehancur apa adik saya 1 bulan terakhir ini. Bahkan dia sampai nggak makan selama berminggu-minggu. Dia bahkan nggak semangat mau ngapa-ngapain. Kenapa keluarga kalian itu egois? Kenapa? Mentari mengeluarkan semua kalimat yang terpendam dalam dadanya. Ia ingin memuntahkan semuanya. Saya sakit hati, Tante. Dia sampai terduduk di kursi roda saking udah lemesnya. Kalian udah hancurin semua mimpi-mimpi dia demi membangun mimpi kalian. Setan. Teriaknya lagi, tidak tahan. Itu pun kalian masih merasa kurang. Kalian gak cukup dengan semua itu. Kalian datangi lagi adikku demi bisa bujuk cucu kalian yang sekarat itu. Kenapa nggak dibiarin mati aja biar nggak nyusahin? Plak. Mama Indah kembali memberi tamparan keras pada pipi Mentari yang lainnya. Jingga yang saat itu mendatangi ruang tengah dan hendak berpamitan pada Mahesa pun mendengar semuanya. Ia sampai menelan ludahnya sangat lambat. Bayi yang ada di dalam gendongannya pun ia peluk erat-erat. Kata-kata Mentari membuatnya sakit hati. Tidak apa jika ia yang menjadi sasaran kemarahan, asal jangan. Anak-anaknya. Niatnya memberikan Sina pada Mahesa pun tertunda. Ia malah terpaku melihat pertengkaran itu. Berani kamu ngomong seperti itu, Mentari. Teriak Mama Indah yang sangat kesal. Kata-kata itu doa. Kamu mau doain cucu saya cepat mati? Iya. Kenapa memangnya? Jawab Mentari, tidak kenal takut. Masih ada 1 cucu cadangan, kan, yang baru lahir. Semoga aja sekalian mati kena penyakit. Kurang ajar kamu. Plak. Mama Indah kembali memberikan tamparan keras pada pipi Mentari. Anggun pun tidak bisa diam lagi. Dia memberontak dari cekalan Haris dan berjalan menuju Mama Indah. Wanita itu pun membalas pukulan tersebut dan melepaskan tamparannya untuk ibu kandung Mahesa tersebut. Plak. Kamu yang kurang ajar, Bu Indah. Geram Anggun. Kamu mau nyakitin anak saya, tapi bahkan nggak mau disakiti. Keadaan pun keos. Semua
Orang langsung turun tangan. Gunadia dan Haris berusaha melerai para wanita yang saling baku hantam tersebut. Rahmita yang sudah babak belur pun bahkan kembali ikut campur dan membela Mama Indah. Ia merasa berada dalam satu kubu dengan ibu kandung Mahesa tersebut sekarang. Ia merasa harus semakin memperkeruh suasana. Dia ingin semua orang berpikir kalau memang keluarga Widya itu adalah keluarga yang buruk. Bos Sumi yang melihat pertengkaran itu dari kejauhan pun merinding. Ia berlari menuju Widya yang tadi sempat ia sapa di taman depan rumah dekat dengan mobilnya terparkir. Ingin memberitahu bahwa kakak dan juga ibunya terlibat perkelahian hebat. Tujuannya hanyalah ingin supaya Widya bisa meredam suasana. Non Widya, ucap Bos Sumi, panik bukan main. Widya yang masih duduk di sekitaran taman yang jauh dari teras depan rumah pun menoleh, mendapati Mbok Sumi dengan raut cemasnya. Iya, Mbok. Ada apa?